something. Could have seen it in your Hai, eyes. halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cengkelin. Kali ini seperti biasa kita mau random reading, mau ngeflow, kartunya ngajakin ngobrolin tentang apa? Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise and be smart. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu yang tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam, diberikan proses kerja dan karya, sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, dalam jumlah yang terus bertambah dengan cara yang baik dan menyenangkan. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Well, what it's all about. Sekali-kali berantakan ya. Oke. Kartunya bercerita tentang apakah Oke. And this one. Oke, bercerita tentang apakah kali ini? Wow. Ini buat kamu-kamu yang jelas sudah berpisah sama dia ya. Oke. Tentang seseorang yang sudah berpisah dengan kamu. Kata orang, hujan itu isinya bukan hanya genangan, tapi juga kenangan. Nah, ini bercerita tentang seseorang yang memiliki kenangan yang indah dengan kamu. Sweet memories. Begitu pula kamu ya. Kamu juga memiliki kenangan yang indah tentang dia atau bersama dengan dia. Dia pun juga memiliki kenangan yang indah bersama-sama dengan kamu. Kita lihat dulu. Ya. Jelas ini seseorang yang kalian sudah terpisah. Sorry. Ketika, I'm so sorry guys. Ternyata ini, oke, Bunda ralat ya. Bunda ralat, sorry. Ini gimana ngomongnya? Gini sayangku. Ini memang tentang kenangan. Tapi mohon maaf. Ini kayaknya Bunda nggak tahu apakah ada gitu yang mengalami hal ini ya. Jadi seseorang yang kamu sayang itu sudah meninggal. Ya. Ketika kamu meninggalkan dunia ini, kamu tidak akan membawa apa-apa kecuali jiwamu dan kenangan-kenangan yang kamu bagi bersama dengan orang-orang yang kamu kasihi. Hidup adalah sebuah perputaran. Kalau kita menolak untuk berubah, kita menolak sebuah kealamiahan kehidupan ya. Dan akhirnya stres. Belajar untuk mengalir, dan ya sudah, ikuti kemana semesta membawa. Oke, ya, Bunda paham. Ya ini ya, kadang-kadang Bunda tuh heran gitu loh, kenapa kok kartu tuh kok bisa bicaranya tuh seragam, kompakan, padahal kan isinya macam-macam nih. Isinya macam-macam. Envoy lah gitu loh. Kartunya ngajakin berbicara tentang kenangan, dan ini adalah tentang seseorang yang sudah pass away. Oke, sayangku. Mungkin tidak banyak ya, pass away ini bisa jadi mungkin dia pasangan kamu, orang tua kamu, saudara kamu, atau siapa. Yang jelas ini mereka adalah orang yang kamu sayang ya. Tidak harus kekasih, tapi yang jelas orang-orang yang kamu sayangi. Nah, sekarang Bunda akan membacakan kira-kira pesan
yang mereka sampaikan. Karena ada beberapa, jadi gini ya, orang kalau misalnya pass away atau meninggal, jiwanya itu kan pindah. Jadi ini alam 3D ya, alam 3D itu alamnya kita ya, kehidupan inilah, kehidupan ini. Nah, orang kalau meninggal, itu kadang-kadang dia belum bisa nyebrang ke alam cahaya. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka belum bisa menyeberang ke alam cahaya? Yang pertama, mereka sendiri masih menolak untuk mati. Bunda, mohon maaf bahasanya mati gitu ya, meninggal lah, habisnya meninggal kepanjangan gitu loh. Jadi mati gitu aja. Mereka menolak untuk mati. Ya, kenapa menolak untuk mati? Masih ada kemelekatan terhadap dunia. Misalnya apa? Misalnya mati mendadak, nah itu biasanya memang kaget ya, masih belum terima gitu, masih merasa ada banyak urusan di dunia. Kemudian yang kedua, dia masih ada urusan, makanya kenapa kalau misalnya orang meninggal itu suka ditanya, "Ada yang hutang nggak?" Nah, hutang itu kan urusan dunia ya. Jadi kadang-kadang mungkin, almarhum atau almarhumah itu masih mikir, "Aduh aku masih punya utang belum bayar." Nah, itu kemelekatan terhadap dunia. Nah, terus kemudian yang lain apa? Misalnya masih punya anak, orang tua, atau apa yang belum, apa ya, yang belum istilahnya mungkin mereka masih pengen sesuatu gitu loh. Pengen sesuatu yang belum terlaksana dari saudara, dari orang tua atau anak. Jadi makanya kadang-kadang ada orang-orang yang kalau misalnya orang tuanya meninggal, itu mereka langsung menikah di hadapan, mohon maaf, di hadapan jenazah gitu ya. Kenapa? Karena supaya nggak melekat, "Oh anakku belum menikah," gitu, terus akhirnya ya udah dia masih belum bisa nyebrang. Nah, terus kemudian ini yang sering menjadi kemelekatan yang kita nggak nyadar. Orang-orang yang ditinggalkan, kalau nggak rela, masih nangis melulu, masih kangen melulu, masih nggak rela, masih sedih melulu, oh itu jangan salah. Itu membuat kita ibaratnya itu kayak kayak batu gitu ya. Kayak batu nih, misalnya ini yang almarhum atau almarhumah. Ini kita yang sedih-sedih nih, nggak rela, nggak ikhlas, kita masih nggak rela, pokoknya nggak terima gitu ya. Nah ini kayak batu, bagaimana mau pergi, bagaimana mau terbang, ya diberatin batu. Makanya kenapa kadang-kadang ada doa atau apa itu sebetulnya untuk membuat kita ikhlas ya. Nah ketika kita ikhlas dan kemudian yang meninggal itu mereka sudah merasa ya udah tugasnya di dunia selesai, mereka baru damai dan bisa menyeberang ke alam cahaya. Gitu ya. Sampai di sana ya udah urusannya di sana. Jadi nggak selalu yang namanya leluhur itu tinggal di bumi. Nah kalau udah ke alam cahaya tuh mereka nggak ngeliat-ngeliat kita loh ya, jangan salah. Kita suka membayangkan orang tuh kalau misalnya di surga, oh nanti ngurusin ini itu masih masih menjaga kita, masih enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Ketika mereka masih di sini, di alam antara itu mereka masih bisa bantuin, masih bisa ngejaga, masih bisa apa, masih bisa. Tapi kalau udah ke alam cahaya udah nggak bisa ya. Dan kalau sudah di alam cahaya ya sudah gitu ya, berarti sudah selesai. Oke, Bunda mau tarik untuk pesan, kira-kira pesan yang mau disampaikan kepada kamu apa ya? Oke. Pesan dari mereka-mereka yang sudah tiada ya, khusus buat kamu yang kamu sayangi. Oke, pesannya keren banget. Tetap positif ya. Apapun yang kamu alami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu, mungkin kamu lelah, kamu boleh saja putus asa sesekali, tidak apa-apa. Tapi tetaplah positif. Artinya bahwa barangkali memang kemarin kamu gagal, tapi di depan masa depan itu masih bersih. Kamu bisa melukis apa saja di hadapanmu. Jika pandanganmu positif tentang kehidupan ini, maka masa depanmu pun akan positif. Jika pandanganmu negatif akan dunia ini, maka masa depanmu pun akan negatif. Jadi, tetaplah positif. Keren ya?
Hiduplah di dalam kedamaian. Maksudnya hidup dalam kedamaian adalah lepaskan segala beban sakit hati, lepaskan segala benci. Ingat bahwa hati kamu itu mestinya bersih ya, karena kalau misalnya hati diberi beban kebencian, itu berat banget, kasihan banget, kotor banget. Ya, jadi sayangilah dirimu sendiri dengan melepaskan segala beban-beban yang ada di hati kamu. Bahagialah, ya, tenang dan merasa damai. Oke, kemudian yang lain ini Bunda singkirin dulu deh. Singkirin dulu, oke. Apalagi pesan yang lainnya? Jangan khawatir akan masa depanmu. Tidak perlu khawatir. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, semuanya sudah dijamin. Rezeki sudah dijamin. Kamu hanya perlu untuk terus bergerak. Kamu hanya perlu terus untuk berupaya sebaik-baiknya. Itu saja tugasmu. Tidak perlu khawatir. No need to worry. Semuanya baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. All is well, all is well. No need to worry. Oke. Pada saat kamu merasa kayak dada kamu sesek banget ya. Pada saat kamu merasa nyesek, merasa begitu kayaknya mau nangis gak bisa, tapi ada kayak ada ganjalan di dada. Berdoa ya, kalau buat yang muslim sholat, kalau buat yang Hindu kalian bisa sembahyang, buat yang Buddha bisa meditasi. Silahkan cari jawaban di dalam diri, menenangkan diri, mensyukuri nafas. Ya, jadi dengan cara seperti itu hatimu akan menemukan ketenangan. Jadilah orang yang suka menolong yang lainnya. Tapi kalau suka ditolong tuh kadang-kadang ini Bunda merekanya nggak nyadar kalau kita menolong orang, tidak perlu berharap bahwa dia akan membalas dengan hal yang sama. Nggak usah. Ini ibaratnya kayak kita nabung ke semesta. Ya, menolong orang itu kita nabung ke semesta. Oke? Buat apa tabungan itu? Kita tuh nggak pernah tahu gitu loh. Nggak pernah tahu. Ibaratnya gini, kamu menanam jagung, ya nanti tumbuhnya jagung. Begitu pula ya, ketika kita menolong orang, itu kita sedang menanam karma baik. Ya. Dan kalau kita menanam karma baik, kita pun akan menuai karma baik. Begitu pula kalau kita menanam karma buruk, kita pun akan menuai karma buruk. Makanya jadilah seseorang yang bukan hanya menolong orang ya, menolong sesama binatang-binatang di jalan. Jangan ditendang, jangan disakiti, ya, tapi disayang, oke? Tolonglah sesama. Dan Bunda mau tarik lagi. Itu adalah nasihat-nasihat. Dan Bunda mau tarik untuk pesan dari mereka yang sudah tiada, yang kamu sayangi. Bunda nggak tahu ya ada berapa banyak dari kalian yang mungkin sudah pernah kehilangan seseorang yang kalian sayang. Kalau konten ini muncul, maka berarti mungkin saja ada yang membutuhkan ya. Karena Bunda bikin konten, Bunda ya udahlah misalnya nggak ada yang nonton atau mungkin sedikit yang nonton, ya udah, karena ini tuntunan dari kartunya berarti memang ada yang membutuhkan. Bisa baca ya, jangan menangis. Jangan menangis, don't cry. Jangan menangis. Kamu tuh cantik loh, kamu tuh ganteng loh. Kamu cantik loh, kamu ganteng. Kok bisa ngomong begini ya? Ini satu pesan yang ingin disampaikan oleh seseorang yang sudah tiada buat kamu.
Jangan lelah, hidup itu belum selesai. Jangan berhenti ketika hidup belum selesai. Nggak apa-apa beristirahat kalau kamu capek, tapi jangan berhenti. Kalau lelah, boleh beristirahat lalu lanjutkan perjalanan. Karena ini belum selesai. Hidupmu belum selesai. Oke? Mhm. Ya, seseorang yang kamu sayangi, yang ada di sana ya, sudah berbeda alam, dia kadang-kadang merasa gemes gitu ya, merasa gemes kayak, aduh kenapa kamu begitu ya, kenapa begini ya. Jadi dia bilang, aku tuh kadang-kadang ingin gitu untuk kembali hidup, ingin berbicara dengan kamu, karena merasa gemes ingin menyampaikan sesuatu, tapi nggak bisa gitu loh. Kayak kehilangan control, kehilangan kendali ya. Jadi bener-bener kayak pengen ngomong tapi nggak bisa. Jadi frustasi-frustasi sendiri gitu loh. Kok bisa Bunda? Iya, sebenarnya orang yang sudah meninggal itu ya hampir sama seperti dunia kita ya. Bahkan beberapa yang udah meninggal itu mereka nggak nyadar. Ya, hidup tidak lenyap, hanya berubah. Gitu ya. Dia kadang-kadang merasa kayak pengen gimanain gitu loh, pengen ngomong sama kamu jangan begitu, jangan begini, tapi nggak bisa, nggak nyampai. Udah, nggak usah kebanyakan ngomong, nggak usah banyak mengeluh, ya. Yang penting kerjakan aja segala sesuatunya itu sebaik-baiknya. Nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak bacot gitu kali ya. Bahasanya itu nggak usah banyak bacot gitu ya. Yang penting melakukan segala sesuatu sebaik-baiknya gitu ya. Dan ada satu perkataan yang mungkin ini paling penting ya, paling penting di antara semuanya. Seseorang di sana dia berkata kepada kamu, maafkan aku ya, maafkan ketidaksempurnaanku menjagamu, maafkan kalau misalnya selama hidup itu sudah melukai perasaan kamu, maafkan aku ya, maafkan aku, tak perlu khawatir, aku pun sudah memaafkanmu. I love you, aku sayang kamu. Ini menjadi pesan pamungkas yang sangat sebetulnya ini message yang paling penting. Oke, well, kurang lebih ini Bunda nggak akan tarik ini resonate buat siapa. Ini buat siapa saja ya. Buat siapa saja yang kamu merasa kayak, oh ya ini. Dirasain sendiri di dalam hati kamu. Ya ini kayaknya memang buat aku deh gitu ya. Dari seseorang yang kamu tahu tentu yang kamu sendiri yang tahu. Oke, kurang lebih seperti itu. It's okay kesayangan, beginilah kehidupan. Setiap kita juga nantinya akan pergi pada waktu yang telah ditakdirkan oleh semesta. Terima kasih kalau misalnya ini resonate, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya. Terima kasih kesayangan, I love you, bye-bye.